Ini adalah dashboard tentang data kependudukan tahun 2022 yang sudah kita buat dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Excel. Petanya dinamis ya. Ini kalau kita klik pulaunya, begitupun ketika kita klik provinsinya, dia akan memunculkan data provinsinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sandi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara menyajikan data dalam bentuk peta tematik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dashboard data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah layout dashboard sederhana dengan menggunakan Excel ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan template ini, teman-teman bisa download filenya di kolom deskripsi, atau teman-teman juga bisa membuat template layout mandiri ya. Template ini hanya dibuat dengan menggunakan fill color ini ya teman-teman. Cukup sederhana. Sebagai sumber data dashboard ini, kita sudah mempunyai sebuah sheet tentang kependudukan ya. Ini saya rangkum dari web BPS. Ya, kalau teman-teman mau akses datanya, teman-teman bisa langsung saja akses bps.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa langsung carikan data yang ingin teman-teman cari, atau bisa lihat di berbagai produk yang disediakan oleh BPS. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara membuat dashboard data dengan menggunakan Microsoft Excel? Pertama, kita pindahkan data ini ke dalam bentuk pivot table. Pertama kita blok datanya. Baris Indonesia sengaja tidak saya blok karena yang akan kita tampilkan adalah peta dalam bentuk provinsi ya. Jadi Indonesia tidak kita masukkan di sini. Kemudian klik tab insert lalu pilih pivot table. Nah, pada bagian ini sama teman-teman, biarkan secara default. Namun pada bagian add this data to the data model, kita perlu tandai checklist karena akan ada fitur yang akan kita gunakan pada step selanjutnya. Ini kita checklist saja dulu ya. Lalu pilih OK. Oke, kemudian masukkan kolom wilayah ini ke dalam kotak rows. Kemudian semua datanya kita masukkan ke dalam kotak values. Cukup di checklist seperti ini. Di sini ada kolom provinsi, pulau, dan kategori IPF tidak kita masukkan ke kolom values karena kolom ini akan kita gunakan sebagai dasar filter data atau slicer nanti kita sebutnya ya. Oke, di sini kita sudah selesai membangun data di pivot table. Selanjutnya kita buat slicer untuk pivot table yang kita punya ini. Blok tabel pivotnya. Kemudian tab menu insert lalu pilih slicer. Untuk range-nya kita tentukan kategori IPM, kemudian provinsi, dan ada pulau juga nih, dan pulau. Nah, ini kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan slicer atau filter data nanti. Nah, kemudian kita ingin menambahkan peta ya, peta sebaran jumlah penduduk tahun 2022. Nah, untuk menambahkan peta pada bagian ini kita tidak bisa langsung ya. Ini untuk menampilkan peta kita tidak bisa langsung klik insert lalu maps. Dia akan munculkan error seperti ini karena data pivot table tidak bisa menggunakan peta. Nah, solusinya bagaimana? Kita ubah dulu pivot table ini ke dalam bentuk formula dengan cara blok data pivotnya. Kemudian kita masuk ke pivot table analyze. Lalu pilih menu OLAP tools ini. Ini kalau tadi kita pada awal insert pivot table kita ada yang kita checklist. Tujuan checklist itu untuk memunculkan tools ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita pilih convert to formulas. Oke, setelah kita mengubah pivot tabelnya ke dalam bentuk rumus seperti ini, begitu kita filter datanya, maka datanya akan banyaknya kosong seperti ini ya. Nah, saat kita ingin membuat grafik,
kita tidak ingin memunculkan nama provinsi yang datanya kosong seperti ini. Jadi kita tambahkan satu kolom provinsi terlebih dahulu. Provinsi dengan ketikan rumus seperti ini. If buka kurung, kemudian jika datanya sama dengan 0 ya, maka isian provinsinya juga 0. Kalau berisi, maka isian provinsi ini akan merujuk ke kolom di sebelah kiri A4. Tutup kurung. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini kita peroleh. Jadi ketika kita membuat grafik, maka data yang otomatis diambil oleh grafiknya adalah hanya yang ini. Oke. Selanjutnya kita ingin memindahkan slicernya dulu. Ctrl X atau pilih cut ini ya. Kemudian kita pindahkan ke kolom dashboard ini. Sheet dashboard. Kita paste dengan menggunakan Ctrl V. Nah, masukkan ke kolom kotak. Ini kotak untuk slicer. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan petanya. Slicernya kita kosongkan dulu. Oke, kemudian kita blok data ini. Data provinsi dan data proyeksi jumlah penduduk. Kemudian insert, lalu pilih maps. Nah, kemudian kita pindahkan peta hasil proyeksi penduduk ini ke sheet dashboard. Nah, selesai ya teman-teman. Kita coba. Ketika pilih Kalimantan, dia akan otomatis highlight peta Kalimantan. Kita atur dulu agar dia menampilkan area peta yang ketika difilter, dia hanya menampilkan area data yang aktif saja. Kita pilih pada bagian map area ini, kita pilih only regions with data. Nah, otomatis dia akan zoom ke wilayah yang ada datanya saja. Kemudian untuk stylenya kita pilih yang ini. Lalu teman-teman kalau mau ganti warna ya, bisa pilih warnanya di sini. Saya mau pilih warna hijau. Oke ya. Selanjutnya kita butuh peta sebaran persentase penduduk miskin. Nah, ini sama saja. Kita tampilkan dulu seluruh datanya, lalu insert, maps. Nah, Ctrl X, lalu pindah ke dashboard, Ctrl V. Ini dia. Pindahkan ke dalam ini. Map areanya kita ganti jadi only regions with data. Coba kita filter. Nah, kelihatan ya. Lalu di Sumatera misalnya. Ini warna bisa kita ganti ya. Untuk miskin, saya ingin ganti jadi kuning. Selanjutnya saya ingin menampilkan total penduduk dalam ribu. Nah, total penduduk ini kita bisa ketik sama dengan, kemudian pada bagian pivot, di sini ada proyeksi penduduk ya. Ini akan menampilkan total penduduk yang terseleksi. Jadi, kita sama dengan pilih sel ini, grand total. Kemudian kunci dengan F4. Enter. Lalu untuk penduduk laki-laki sama dengan D38 ya. Lalu kunci dengan F4. Enter. Penduduk perempuan ini F4. Enter. Kemudian rasio jenis kelamin itu kalau penghitungannya itu sama dengan penduduk laki-laki dibagi penduduk perempuan dikali 100 ya. Untuk peta sebaran tingkat pengangguran terbuka dan peta sebaran indeks pembangunan manusia, lebih kurang caranya sama dengan membuat dua peta ini ya. Silakan teman-teman coba sendiri untuk membuatnya.
Oke teman-teman, kita sudah selesai menambahkan peta sebaran keempat peta sebaran yang kita inginkan ya. Selanjutnya kita ingin membuat grafik perbandingan total penduduk laki-laki dan perempuan. Oke teman-teman, untuk grafik total penduduk ini kita bisa bikin dulu datanya di sini ya. Pada bagian kanan ini kita buat dulu penduduk laki-laki. Kemudian penduduk perempuan. Kemudian ini sama dengan yang ada di dashboard ini. Kemudian untuk perempuan sama dengan apa yang muncul di sini. Baru kita blok datanya, insert, lalu pilih pie seperti ini. Oke, selesai ya. Nah, ini kita bisa pindahkan ya ke data pivot tadi. Kita pindahkan di sini. Oke, simpan. Oke teman-teman, ini adalah dashboard tentang data kependudukan tahun 2022 yang sudah kita buat dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Excel. Petanya dinamis ya, kita bisa filter datanya berdasarkan field yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu field pulau. Ini kalau kita klik pulaunya, maka petanya dan datanya akan dinamis ya, sudah dinamis seperti ini. Begitupun ketika kita klik provinsinya, dia akan memunculkan data provinsinya saja. Oke teman-teman ya, ini untuk melihat IPM ya, ini filter IPM sedang, provinsi yang IPM sedang. Ini jumlah penduduknya segini, penduduk laki-laki, rasio jenis kelaminnya seperti itu. Kemudian IPM provinsi dengan IPM tinggi, ini karakteristiknya, rasio jenis kelaminnya 103, tingkat kemiskinannya seperti ini, sebaran penduduknya seperti yang terlihat di peta ini, pengangguran dan indikator lainnya bisa kita lihat di sini. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada buah di atas meja. Dah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.